Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita berjumpa dalam podcast Bimbingan Konseling SMP Islam Al-Azhar 19 Cibubur. Suatu kesempatan yang luar biasa hari ini bersama narasumber kita dengan Ibu Rizka Milandari. Ibu Rizka Milandari, Dr. Anda Rizka Milandari, CHT Psikolog. Beliau adalah seorang psikolog dan juga penggiat dan penggagas lembaga psikologi yaitu Asa Bersama Sahabat. Dengan mengambil tema lihat hasil psikotes lebih dekat. Bingung, takut, overthinking biasanya sering terjadi oleh anak-anak. Ya. Dan seringkali itu juga membuat anak-anak banyak bertanya-tanya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, sebenarnya psikotes itu apa sih, Bu? Psikotes itu ya, kalau mungkin orang awam bilang tes psikologi gitu ya. Baik untuk di dunia pendidikan atau dunia kerja yang berkaitan dengan seleksi. Nah, sebenarnya psikotes itu adalah peta bagaimana kita bisa melihat diri kita, memahami diri kita. Jadi bukan benar atau salah, tidak. Jadi apapun yang dilakukan di psikotes itu adalah menggambarkan diri kita, bagaimana profil seseorang. Konteks bagaimana memahami diri kita. Nah, kemarin itu ternyata banyak murid yang memang bertanya-tanya, bahkan ada yang kaget membaca hasil psikotes mereka. Ada yang merasa, kok gak sesuai dengan harapanku sih, Bu. Nah, gimana caranya proses kerjanya? Kenapa bisa seperti itu, Bu? Oke, kalau proses kerjanya itu memang psikotes ini kan sifatnya kondisional. Jadi ada situasi-situasi yang mungkin kita nggak bisa kontrol, terutama inner nih dari dalam. Misalnya anak-anak kurang tidur, kurang istirahat. Kurang tidur dan kurang istirahat. Mempengaruhi ya, bukan mempengaruhi hasil psikotes. Jadi mungkin kalau ada yang berbeda itu karena memang situasinya yang berbeda, sifatnya kondisional. Tetapi sebenarnya kenapa psikotes itu berbeda? Psikotes itu tuh kan gambaran dari kita. Anggap saja adalah cermin yang berbeda pada situasi yang berbeda. Jadi sebenarnya profil diri kita itu, kita saat kondisi kita saat ini tuh bagaimana, baik dari potensi, baik dari minat kita, baik dari hasil-hasil tes-tes lain ya, kan ada aspek-aspek psikotes, aspek-aspek psikologis, betul. Seperti itu. Kalau hasilnya bikin bingung tadi ya, ini kok hasilnya seperti ini, saya jadi akhirnya anak-anak mungkin jadi overthinking atau jadi menilai diri sendiri. Betul. Itu kan jadi bingung. Nah, bagaimana untuk bisa bijak memahaminya? Oke. Pada saat kita menerima hasil itu kita harus terima dengan lapang dada. Karena apa? Karena hasilnya itu adalah hasil kerja kita. Tetapi minat, kesuksesan itu tidak relevan berdasarkan psikotes ya. Karena psikotes itu sebagai arah, kompas kita untuk bisa menentukan gitu loh, bagaimana sih kita kedepannya pilihan jurusan karir dan sebagainya. Tetapi tetap pengendalian dari diri kita. Kita nggak bisa membuat psikotes itu sebagai satu-satunya alat. Baik. Psikotes itu bukan penentu ya, anak-anak sekalian, ayah bunda, tapi psikotes itu salah satu alat bantu untuk kita menjadikan arah saja, tapi bukan satu-satunya penentu. Jadi psikotes itu informasi yang diberikan, bukan vonis. Pemberian informasi. Bukan vonis akhir, terhadap sesuatu yang memang sudah menjadi gambaran diri. Betul. Gitu ya, Bu. Betul. Justru mungkin dengan psikotes itu kalau hasilnya mungkin tidak sesuai ekspektasi, itu kita jadikan sebagai pembelajaran mungkin ya. Identifikasi yang mana sih hal-hal yang mungkin kita kembangkan, kita perlu kembangkan, karena kesuksesan itu kan tidak dari hasil psikotes atau potensi mungkin, tapi lebih ke kerja keras, ketekunan, semangat, kesempatan yang mungkin kadang-kadang kita
nggak tahu nih gitu loh, apa sih sebenarnya yang perlu dikembangkan dari diri kita. Makanya hasil yang tidak sesuai mungkin bisa kita jadikan sebagai pemicu. Mana hal-hal yang perlu dikembangkan dari diri kita. Jangan jadikan overthinking, justru jangan jadikan sebagai suatu hal yang jadi demotivation lah gitu. Iya, Nah itu betul. jangan justru. Iya, gitu. betul. Nah, betul. Kalau kemarin overthinkingnya anak-anak nih, Bu, kalau misalnya hasil saya seperti ini, terus saya nggak bisa dong masuk jurusan A, jurusan B, atau nanti ke jenjang selanjutnya ke SMA. Kalau hasil saya lebih condongnya misalnya IPA di hasil psikotesnya, tapi minat saya tidak ke sana gitu. Berarti apa saya tidak bisa masuk IPA gitu? Usahakan saat kita menerima hasil itu, kita mungkin tidak melihat parsial hasil psikotes, tapi lebih keseluruhan nih ya, keseluruhannya, gitu. Baik. Hal-hal mana sih yang menonjol dari diri kita yang bisa kembangkan? Betul. Mungkin dari hasil psikotes itu ternyata ada potensi yang mungkin kita minatnya ke sini nih menurut kita, ya kan? Karena mungkin kita belum banyak wawasan, kita istilahnya melihat teman, kan anak-anak teenagers ini, remaja ini kan mereka butuh pengakuan eksistensi ya. Jadi kadang-kadang ikut-ikutan teman nih Bu Farah gitu loh. Jadi ya kita merasa oh ini benar-benar ini pilihan kita kok, minat kita, ternyata tidak. Jadi mungkin kita lihat nih ada hal-hal lain yang mungkin ternyata bukan hal yang terlihat selama ini, tetapi potensi dan minat kita yang bisa kita kembangkan dengan pembelajaran, dengan berdiskusi dengan orang tua, atau mungkin dengan guru BK, ternyata muncul nih hal yang benar, yang menurut kita memang ternyata bisa menjadi pilihan di jurusan dan karir kita ke depannya. Setelah kita dengarkan dari ahlinya yang bicara bahwa psikotes itu baik jika ada perbedaan antara minat dengan hasil, kita bisa cross check kembali dengan banyak diskusi dengan orang tua, dengan menambah wawasan dari hal lain, atau berdiskusi dengan orang-orang yang memang sudah berkecimpung lebih lama di bidang tersebut, sehingga meyakinkan, minat dan bakat serta kemampuan dari hasil psikotes tersebut bisa menentukan arah kemampuan kita. Ya, walaupun itu bukan, tetap kita yang punya kendali. Itu hanya kompas, hanya kompas saja. Tetapi tetap kendali dari diri kita. Karena kita yang paham kan tentang diri kita ya Nak ya. Bu Rizka, kemarin dari hasil psikogram yang ada keterangan untuk arah rekomendasi. Nah, bagaimana untuk bisa memahami konteks rekomendasi tersebut? Baik. Mungkin saya jelaskan dulu ya Ayah Bunda dan Ananda sekalian, bagaimana sih kami merekomendasikan. Jadi rekomendasi itu kami buat gitu ya, berdasarkan dari integrasi dari potensi aspek-aspek psikologi ya, potensi intelektual atau intelijensi yang kita bisa bilang IQ lah kalau orang awam. Nah di potensi intelijensi itu ada beberapa aspek kan, aspek misalnya kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan mungkin semuanya sudah ada di psikogram ya. Mungkin Ayah Bunda bisa lihat. Kemudian juga kepribadian. Kalau kepribadian itu kita aspek psikologis itu kita tidak bisa intervensi. Seperti tadi yang mungkin dijelaskan ya. Situasinya kondisional, bagaimana Ananda bisa optimal atau tidak, bagus atau tidak, sudah dijelaskan. Nah itu benar-benar pure hasil Ananda mengerjakan tes tertulis, paper and pencil lah. Nah kalau untuk personality atau kepribadian itu kita mengintegrasikan lagi Bu Farah, mengintegrasikan dari observasi, inventory kepribadian, kemudian lembar kerja, jadi bukan satu skor seperti aspek intelijensi, IQ gitu. Nah, untuk sikap kerja juga sama, kita mengintegrasikan tes-tes sikap kerja, observasi, dan dari hasil dari LK yang tertulis oleh Ananda. Kemudian tes minat itu juga inventory yang kita benar-benar nggak bisa intervensi karena memang hasilnya itu adalah sesuai dengan pemahaman Anda saat Anda mengisi inventory. Nah, dari hasil semua tuh aspek intelijensi, kepribadian, kemudian sikap kerja dan minat, kita mengintegrasikan, kami mengintegrasikan
menjadi satu rekomendasi. Seseorang itu memilih jurusan, kematangan seseorang ya dalam pengembangan pemilihan karir itu bukan di SMA, tapi di SMP. Supaya tidak salah pilih jurusan di SMA, nanti ke universitasnya lebih agak susah kan kalau kita belum persiapan nih. Kalau dari SMP kan kita udah konsisten ya, matang gitu loh, matang untuk bisa kita memilih jurusan mana sih untuk karir kita ke depannya atau di universitas nantinya. Seperti itu Bu Farah. Menarik nih. Perlu digarisbawahi bahwa penelusuran atau rekomendasi peminatan yang nantinya akan berjenjang dari SMA ke sekolah lanjutan atau ke kuliah, justru sangat dibutuhkan rekomendasi tersebut diketahui sejak awal, yaitu sejak SMP. Nah, contoh ya Bu ya, dibaca bahwa rekomendasinya adalah sains medis atau kesehatan. Baik. Lalu yang kedua adalah sosial humaniora. Bagaimana itu maksudnya, Bu? Baik, seperti ini. Dari hasil rekomendasi dari terutama potensi ya, potensi, kemudian kepribadian, minat, dan sikap kerja dan minat itu kami mencoba mengintegrasikan. Hasilnya pertama mungkin sains medis. Nah, sains medis. Tapi pastikan juga ayah bunda dan ananda itu menggali informasi ya, mungkin browsing terkait dengan jurusan itu tuh apa saja sih gitu ya. Apakah benar-benar ini minat ananda? Karena kan kesuksesan terkait dengan bidang tertentu itu kalau nggak dikembangkan juga percuma ya. Kita kan harus benar-benar konsisten, fokus, dan memang itu adalah minat kita. Jadi kalau memang ternyata benar nih minatnya di medis, di minat ada medis dan potensialisasinya mendukung. Kemampuan analytical thinking, kemampuan analisanya itu cukup, minimal cukup lah ya, minimal cukup. Kemudian sikap kerjanya juga teliti. Terus kemudian minatnya ternyata medis. Kami rekomendasikan yang pertama sains medis. Nah, itu banyak tuh membaca terkait dengan buku-buku kesehatan. Kesehatan kan tidak hanya kedokteran ya. Iya, betul. Ada terapi, ada fisioterapi, ada alat-alat alat-alat kesehatan, alkes ya. Nah, itu kan juga membutuhkan kemampuan numerik. Betul. Apakah kemampuan numerik yang mumpuni? Kalau memang secara minat sudah pasti nih, pokoknya saya nggak mau lagi harus pengen bidang kesehatan gitu ya. Tingkatkan kemampuan numeriknya. Bisa dengan mungkin ya kalau memang bisa les-les atau enggak usah, mungkin belajar lebih giat lagi, punya waktu-waktu tertentu schedule belajar untuk meningkatkan kemampuan numerik, kemudian berdiskusi dengan orang tua, cari role model atau narasumber lah ya, misalnya saudara, kakak, om, tante yang benar-benar bekerja di bidang medis gitu loh. Kalau misalnya sosial humaniora, kita harus apa nih, Bu? Nah, sosial humaniora itu kan banyak hafalan ya. Baik. Kita harus tingkatkan mungkin terutama kemampuan verbal, daya ingat ya. Kemampuan daya verbal, ingat ingat kan kadang-kadang kita tahu nih kelemahan kita daya ingat. Gimana sih cara meningkatkannya? Kalau biasanya saya tuh suka sarankan ke klien buat poin-poin yang kita ingin hafal dan kita nggak hafal nih, tempel di post-it misalnya, atau catat di buku hal-hal yang menurut kita lemah nih, kita hafalannya cukup banyak, kompleks gitu misalnya. Kalau terkait saya pengen jadi translator misalnya, pengen jurusan sastra misalnya, Jerman misalnya, ya kalau memang secara ini supporting orang tuanya ya udah nggak apa-apa ikut bahasa yang dia diinginkan. Tetapi kan kalau di sekolah lanjutan itu kan mungkin jurusan bahasa belum banyak. Tapi mungkin hal-hal yang paling penting apa sih? Verbal. Nah, tingkatkan kemampuan verbal. Verbal itu bukan sekedar berkomunikasi ya Bunda, tetapi lebih ke bagaimana kita memahami, menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan bahasa. Misalnya buat summary, analogi, literasi yang lebih diperbanyak. Seperti itu mungkin. Hasil psikotes ini bisa berubah seiring waktukah atau sifatnya permanen? Ini yang paling sering banyak pertanyaan ya Bu Farah ya. Hasil psikotes itu bisa berubah. Situasinya kondisional. Dengan pembelajaran, pengalaman hidup, mungkin dengan proses belajar, pengalaman hidup, dan hal-hal lain itu bisa berubah. Dan kita
harapkan sih perubahannya progresnya positif ya. Karena kan informasi yang masuk juga semakin bertambahnya usia, kemudian permasalahan yang kita mungkin pecahkan, ada problem solving yang kita pecahkan mungkin juga lebih kompleks dan bertambah. Diharapkan sih mungkin SD, SMP gitu ya, nanti SMA itu terus berubah meningkat. Terus meningkat dengan informasi dari lingkungan sekitar yang kita terima. Misalnya memang ada perubahan yang cukup signifikan, misalnya waktu kelas 7 115, kelas 9 95 itu rata-rata. Itu berarti turun 1 kategori. Oh gitu, baik. Dari di atas rata-rata ke rata-rata itu masih bisa kita toleran ya. Jadi memang perubahan itu kemungkinan 2 klasifikasi naik atau turun. Saat di kelas 7 bisa lebih fokus, situasinya kondusif, mungkin tidur yang cukup, kemudian siaplah semangat namanya baru masuk kan ya, gitu. Kayaknya pengen menunjukkan kalau do the bestnya. Berarti saat di kelas 9 mungkin sudah ada terdistrak situasinya mungkin ya, sudah bergaul dengan teman-teman nih, tiba-tiba ada teman-teman yang kedip-kedip mata, yang minta kasih tahu, istilahnya ada kondisi-kondisi yang mengganggu fokus dan konsentrasi Ananda. Gitu. Ya, masih dalam satu kategori itu tidak masalah ya, tidak mengurangi deskripsi kemampuan. Betul ya gitu. Sangat. Nah, yang dijadikan perubahan adalah jika yang sebelumnya adalah di atas rata-rata atau di rata-rata lalu ke di bawah rata-rata. Atau naik misalnya. Atau naik. Nah, kita ambil yang maksimal. Gitu. Menarik sekali bahwa ternyata pembahasan psikogram atau hasil psikotes bukan sesuatu yang memang diterima mentah-mentah, sehingga teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Selanjutnya Bu, sering banget nih ya Bu ya, ada mitos-mitos tentang psikotes. Mitos-mitos yang mungkin harus diluruskan persepsinya, kira-kira hal apa aja Bu? Dengan potensi intelijensi. Kalau IQ-nya jelek berarti bodoh. Nah, sebenarnya tidak, kan tadi saya sudah sampaikan di awal ya, ayah bunda dan anak-anak sekalian, kalau psikotes itu memberikan gambaran profil diri kita, tentang kita gitu loh. Gimana sih diri kita, baik hal-hal yang mungkin perlu pengembangan atau kelebihan kita. Jadi fokuslah terhadap hal-hal yang menonjol dari kita dulu ya. Jadi hal yang menonjol apa kita tingkatkan, dan yang kurang menonjol itu mungkin kita bisa pengembangan. Kita kembangkan dengan cara belajar, kita dengan cara cari informasi, dengan cara kita mungkin berdiskusi dengan teman sebaya, ataupun orang tua atau guru BK. Nah, satu lagi, psikotes itu tidak bisa berubah. Jadi kalau misalnya mitos ya sebenarnya, psikotes itu ya tidak mungkin tidak bisa berubah. Manusia sifatnya dinamis, pasti semua saat itu berubah. Ada proses pembelajaran, ada proses masuknya informasi dari lingkungan sekitar, ada proses hal-hal lain, mungkin ada permasalahan yang akhirnya terpecahkan. Itu kan dari cara berpikir seseorang yang menjadi lebih baik, atau mungkin karena ada masalah-masalah yang terbiasa dibantu orang tua justru tidak ada perkembangan. Nah, itu semuanya salah mitosnya. Jadi mitosnya itu psikotes itu tidak bersifat permanen, dan walaupun hasilnya tidak sesuai ekspektasi, misalnya jelek gitu ya, itu belum tentu dirinya. Gitu loh, belum tentu dirinya saat itu ya. Gitu. Dirinya saat itu. Ya. Oke, baik. Kemarin ada teman-teman yang bertanya, Bu, ketelitian saya rendah, atau motivasi berprestasi saya kurang. Berarti itu saya nggak bisa belajar ya Bu? Atau bagaimana menurut Ibu? Oke, baik. Nah itu gunanya psikotes ya, ayah bunda sekalian. Jadi kita tahu ternyata diri kita mungkin pada saat dulu hasil psikotes kita ketelitiannya baik. Nah, berarti kan kita pernah kan mengalami yang kurang teliti gitu. Pernah mengalami tidak termotivasi untuk melakukan pembelajaran gitu ya, karena mungkin kita harus bisa tuh meningkatkan tuh, apalagi yang mungkin kelas 9 gitu ya. Dengan cara berarti saya ketelitian saya rendah nih gitu loh. Yang harus saya tingkatkan apa? Ketelitian saya, sikap kerja saya harus lebih aware lagi nih terhadap hasil belajar, mungkin memeriksa ulang hasil kerja, kemudian atau karena saya
demotivation apa namanya, tidak termotivasi atau motivasinya kurang, motivasi gitu ya, prestasinya kurang, ya gitu itu ya. kurang. Apa yang membuat saya seperti itu? Kita bisa introspeksi diri. Mungkin kalau kalian yang mungkin tidak terbiasa melakukannya, bisa mungkin bertanya dengan ibu, guru BK di sekolah gitu loh. Bu, apakah prestasi saya menurun nih Bu? Dari kelas 7 ke 9 kira-kira, diskusi, ngobrol, tanya gitu. Nggak usah malu-malu untuk menyampaikan keluhan, kemudian hal-hal yang mungkin menurut Ananda sekalian itu adalah hal-hal yang tabu diceritain gitu ya. Boleh diceritain, mungkin ada satu permasalahan yang bisa mengganggu motivasi berprestasi kalian, seperti itu. Untuk closingnya nih, pesan Ibu untuk teman-teman kelas 9 agar bisa memahami dirinya lebih baik dan mempersiapkan dirinya untuk menuju kelas atau sekolah lanjutan, bagaimana Bu? Oke, baik. Ananda sekalian, kalian itu adalah anak-anak hebat ya. Kemudian kalian pasti punya potensi dan keunikan masing-masing. Setiap orang itu punya hal-hal yang bisa berkembang dengan caranya masing-masing gitu loh. Kalian setelah mengikuti psikotes tentu kalian bisa memahami lah diri kalian. Tadi kan saya bilang itu sebagai alat bantu bukan penentu yang bisa kalian jadikan kompas, yang kalian bisa jadikan kira-kira hal apa yang menonjol, hal apa yang mungkin bisa dikembangkan gitu loh. Dan mungkin tidak secara mandiri bisa minta bantuan, kira-kira berdiskusi dengan orang tua atau mungkin kalau berbeda nih ya jurusan yang kalian inginkan gitu. Ternyata minat saya nggak di sini loh gitu. Minat saya tuh ternyata tidak sesuai dengan apa yang tertulis, tidak sesuai dengan apa yang ada di situ. Nah, kalian harus bisa memastikan bahwa jurusan itu memang adalah yang kalian inginkan, tidak tergoda atau tidak mendapat intimidasi dari teman-teman yang ketua geng nih gitu, atau istilahnya pengen ikut-ikutan, tidak. Tetapi kalian harus berkembang, bertumbuh kembang dengan versi terbaik kalian dengan cara kalian masing-masing. Kalian bisa berjuang sebagai seseorang individu itu dengan potensi dan cara kalian masing-masing karena manusia itu unik. Seperti itu mungkin. Tetap semangat ya. Masya Allah. Yang paling dipahami, psikotes itu bukan satu-satunya alat bantu. Jadi bukan penentu, tapi sebagai salah satunya alat bantu, dan pemberian informasi bukan vonis ya, bukan vonis. Itu yang paling dipahami gitu. Jadi kalian harus berkembang dengan versi terbaik kalian dengan keunikan kalian masing-masing. Itu yang paling dipahami, perlu di garis bawahi ya Bu. Garis bawahi, di bold, di underline bahwa psikotes bukan vonis akhir, bukan sarana melabel, tapi untuk jalan mengetahui diri kita untuk jauh lebih baik. Kesuksesan itu bukan hasil akhir, tapi perjalanan. Masya Allah, itu cluenya. Kesuksesan bukan hasil akhir, tapi perjalanannya yang dihadapi dengan baik, yang diselesaikan atau diprosesnya dinikmati ya. Kita perlu enjoy ya hidup ya. Dinikmati dengan bijak, itu adalah cara kita bersyukur dari pemberian yang Allah kasih ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari sini teman-teman tidak lagi blunder, tidak lagi bingung, panik, takut, overthinking untuk membaca hasil psikotes yang sudah ada. Mudah-mudahan kegiatan podcast kali ini bermanfaat untuk ayah bunda, untuk Ananda sekalian, dan untuk teman-teman siapapun yang melihat dan membacanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Rizka selaku narasumber. Alhamdulillah sudah tercerahkan kegiatan hari ini. Semoga menjadi pemahaman yang baik untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.